Walah, Nak Aris, kenapa kamu di sini? Jangan ngelantur. Mbah ini sudah tua, Nak. Apa yang kamu harapkan? Cinta tak peduli berapapun usia kita, Mbah. Aku duda, Mbah janda. Kita senasib, dan aku tahu Mbah menginginkannya. Tapi Nak Aris, udah langsung saja, Mbah. Dan sebelum kisah itu terjadi, kenalkan biasa dipanggil Mbah Endang. Usiaku 54 tahun dan sudah berstatus janda dengan 2 putra. Suamiku Mas Mulyadi sudah meninggal setahun yang lalu, dan semenjak kepergian suamiku, aku diminta untuk tinggal di rumah putra sulungku yang sudah berkeluarga. Kendati demikian, sebenarnya aku tak begitu nyaman tinggal dengan putra dan mantuku itu. Karena walau bagaimanapun, sedikit banyak mereka pasti terganggu oleh kehadiran aku dan juga adik ipar mereka yang masih berusia 2 tahun. Ya, aku memang memiliki 2 putra, tapi yang bungsu baru beberapa tahun lalu hadir ke dunia. Itu pun bukan hasil jerih payah suamiku, melainkan dengan Nak Fajar tetangga depan rumahku dulu. Iya betul, dari kedua putraku, hanya satu dari Mas Mulyadi suamiku. Pasalnya, semenjak suamiku itu jatuh sakit, ia menjadi jarang sekali menunaikan kebutuhanku. Sementara, aku yang pada dasarnya memiliki keinginan yang tinggi, mau tak mau harus menahan kebutuhan itu. Meski sesekali masih bisa kuatasi dengan melatih bakat jemari, tapi tetap saja bencananya sangat berbeda dengan orinya. Sampai pada suatu ketika, aku mengenal Nak Fajar yang notabene tetanggaku yang baru saja pindah di depan rumahku yang dulu. Semula keakrabanku dengan Nak Fajar hanya sebatas tetangga saja. Namun, dari seringnya bertemu, bercanda, dan bercengkerama, entah kenapa mulai timbul sinyal darurat yang sulit ku mengerti dalam diri. Begitu pula dengan Nak Fajar yang rupanya diam-diam juga mengagumiku. Mbak Gayung bersambut, kami pun makin akrab. Bahkan keakraban tersebut makin terjalin sejak istri Nak Fajar, yaitu Nak Rina, memutuskan bekerja menjadi TKW. Hampir setiap pagi selesai menyediakan makanan untuk suamiku, aku berkunjung ke rumahnya. Saat itu, aku beralasan pada suamiku untuk memasakkan pemuda itu, karena memang pemuda itu mempekerjakan aku untuk memasak di rumahnya. Suamiku pun tak menaruh curiga. Ia menganggap hal itu lumrah dan hitung-hitung untuk menambah penghasilan kebutuhan kami sehari-hari. Namun, siapa yang mengira jika dari sanalah kisah baik itu tercipta, bahkan kisah tersebut akhirnya menghasilkan pundi-pundi kebaikan yang kini berusia 2 tahun. Aku sendiri sebenarnya juga tak mengira jika di usiaku yang tak lagi muda masih bisa halim. Meski begitu aku tak khawatir, sebab aku masih bisa beralih jika Mas Mulyadilah yang nanti akan menjadi ayahnya. Dengan begitu, aku masih tetap bisa melanjutkan keakrabanku dengan Nak Fajar nantinya. Tapi rupanya nasib berkata lain. Lantaran setahun kemudian, istri Nak Fajar pulang ke Indonesia. Dan tentu saja aku juga sulit mencari waktu bersama. Ditambah lagi, sebulan setelah putraku hadir ke dunia, mendadak Mas Mulyadi meninggal dunia. Dan aku pun diminta putra sulungku untuk ikut bersama mereka dengan alasan ada yang menjagaku dan adik mereka. Semenjak aku tinggal di rumah putraku, sosialku menjadi terbatas. Sehari-hari tak ada teman ngobrol, sebab putra sulung dan menantuku sama-sama bekerja di kantor yang sama. Ingin kembali ke rumah yang lama, tapi rumah tersebut sudah aku jual untuk memenuhi kebutuhan putra bungsuku yang masih balita. Beruntungnya, suamiku masih meninggalkan warisan sepetak sawah untuk bisa kukelola. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan menambah pendapatan, kuangkan waktu untuk sekedar memantau sawah tersebut. Tapi lagi-lagi siapa yang mengira jika dari seringnya aku bertandang ke sawah, ada satu kejutan yang tak pernah aku sangka-sangka di sana.
Dan semua bermula pada pagi itu. Tepat jam 8 pagi setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja, aku pun menyiapkan bekal untuk sarapan di sawah nantinya. Setelahnya, aku segera menuju sawah dengan berjalan kaki. Kebetulan, sawah tersebut lokasinya tak terlalu jauh. Hitung-hitung sekalian olahraga dan melihat suasana selama perjalanan. Tak lupa, aku membawa serta putra bungsuku karena di rumah juga tak ada yang mengurusnya. Kira-kira 20 menit berjalan, sampailah aku di pondok tepi sawahku untuk meletakkan rantang bekal makanan. Selanjutnya, barulah aku melihat-lihat sawah itu, kemudian kembali ke pondok untuk bersantai di sana. Biasanya, aku di sawah hanya 2-3 jam saja, karena semakin siang matahari semakin panas. Dan tepat jam 9 pagi, barulah jadwal untuk memberi minum putra bungsuku itu. Seperti biasa, kusiapkan 2 anugerah itu. Lalu, dengan antusias, putraku akan menyambutnya sampai tak lama kemudian. "Wah, adik kok diajak ke sawah toh, Mbah?" Sontak aku kaget ketika mendengar sapaan pemuda yang mendadak datang dari arah belakang. Aku benar-benar tak menyadari jika Aris akan datang tiba-tiba. Praktis pemuda itu sempat tertegun memperhatikan putraku yang sibuk menerima 2 anugerah itu. Aris ini merupakan tetangga di dekat rumah putra sulungku. Ia merupakan duda yang baru, setahun lalu ditinggal mati istrinya. Usianya masih tergolong muda, yaitu 28 tahunan. Sehari-hari, pekerjaannya hanya menjaga sawah warisan orang tuanya, dan biasanya dia akan datang agak siang, tapi berbeda pada hari itu. Iya nak Aris, kasihan kalau ditinggal di rumah sendirian, jadi dia ikut Mbah ke sawah, kataku pada pemuda itu. "Oh, jadi tiap hari ikut ke sawah ya, Mbah?" "Ya mau gimana lagi, nak semua pada sibuk kerja." Aris masih mematung di sampingku. Netranya tak lepas memperhatikan putra bungsuku, terutama pada 2 anugerah itu. "Ih, kok sampai enggak kedip gitu toh nak Aris?" Aku bertanya karena pemuda itu seperti tak ada sungkan-sungkannya padaku. Enggak kok Mbah, itu adiknya cakep kayak abangnya," jawabnya sedikit kaget. "Adiknya apa lainnya yang cakep?" tanyaku yang justru membuatnya canggung. Ya lainnya juga sih Mbah hehe," ujarnya yang tiba-tiba mencubit lenganku. Yang sopan ya, nah Aris," kakakku sedikit ketus. "Ya mau gimana lagi Mbah," ujarnya terjeda sambil menunduk. "Gimana apanya toh, makanya cepat cari istri sana." "Cari di mana toh, mana ada yang mau sama saya, lawang saya cuma petani biasa kok." Entah kenapa, mendengar penuturannya, aku justru tambah iba. "Jangan pesimis gitu toh, nah Aris. Yang penting kan niat dulu. Apalagi kamu masih muda toh." Sejenak Aris terdiam, sementara putra bungsuku yang sedari tadi sibuk sendiri, rupanya sudah terlelap. Akhirnya dengan ragu aku pun membereskan kabinet serta bungkusan anugerah itu. "Ya niat sih Mbah, tapi sama siapa?" lanjut Aris menjawab ucapanku tadi. Dalam hati terbesit, sebenarnya kalau saja Aris memilihku, sudah pasti aku antusias menerima. Apalagi sebenarnya aku juga sempat naksir saat pertama kali kami berjumpa. Dia masih muda dan tentu saja lebih lama hehe. Tapi aku sadar diri. Lagi pula aku ini nih wanita sudah tua pula. Jadi mana mungkin Aris bakal kesemsem padaku. Ya cepet cari toh, nak Aris. Jangan terlalu larut sama kesedihan hidup, kan harus terus berjalan. Yang sudah enggak ada ya, biarlah enggak ada. Kamu ya harus bisa menatap masa depan, ucapku menasihatinya. Ya sebenarnya Aris juga inginnya begitu Mbah, tapi kira-kira kalau Aris naksirnya sama Mbah gimana? Spontan aku kaget mendengarnya. Loh kok malah si Mbah toh, Mbah ini sudah tua. Apa toh yang diharapkan yang ada, nanti malah nyesel loh. Jawabku menolak. Meski sebenarnya aku pun senang mendengarnya. Ya itu kalau si Mbah setuju sih, katanya sambil cengengesan.
Ih, jangan ngelantur. Ayah, udah Mbak pulang dulu ya. Pamitku sembari mengambil bekal, tapi mendadak Kim hendak memiuku dari belakang. Apa-apaan sih, Nak Aris? Ujarku berusaha menghalau dan sedikit berlari menjauh. Tolong pikirkan lagi omonganku yang tadi ya Mbah. Sementara aku terus berlari tanpa menjawabnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Matahari sedang panas-panasnya. Sesampainya di rumah anak sulung dan menantuku juga masih belum pulang dari kantornya. Biasanya mereka akan pulang menjelang maghrib tiba. Setelah meletakkan putra bungsuku di kursi depan TV, aku beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat itu, karena kupikir tak ada orang, maka kubiarkan pintu tetap terbuka. Ya, sekalian jaga-jaga jika sewaktu-waktu putra bungsuku menangis nanti. Kunyalakan keran air dan segera menyelesaikan urusanku. Namun, di tengah kesibukan tersebut, entah kenapa aku jadi teringat ucapan Aris tadi. Masih tak habis pikir, di usiaku yang sudah senja ini, masih ada saja yang naksir padaku. Mengingat hal itu, entah kenapa timbul gelen aneh dalam diriku. Ada Dewi Ran yang hadir ketika membayangkan jika seandainya Aris benar-benar serius dengan ucapannya. Tadi pasti batin ini akan terobati. Membayangkan hal itu secara spontan, jemariku mulai berjalan dan berlatih mandiri. Lantunan kebaikan pun bergema lantaran sikapku sendiri. Semakin aku mengingat Aris, semakin pula aku memanggil nama pemuda itu dengan lirih. Tapi sayangnya di tengah kebaikan itu mendadak aku kaget tatkala ada yang memiuku dari belakang. Hampir saja aku berteriak, tapi beruntung sebuah sapaan yang kukenal berhasil mengurungkan niatku itu. Ini aku Aris Mbah. Aku yang masih panik lantas menoleh. Walah anak Aris, kenapa ada di sini? Bukannya tadi di sawah? Tanyaku sambil buru-buru mengambil handwal. Iya tadi Mbah. Tapi aku kesini cuma mau tahu kepastian pertanyaanku yang tadi. Katanya sambil menatapku serius. Tata, tapi Nak Aris. Bahkan Aris ngerti kok Mbah. Malah tadi Aris denger Mbah manggil-manggil Aris kan sambil... enggak kok. Nak tadi itu Mbah cuma belum sempat berpikir untuk menjawab. Aris lebih dulu merapatkan barisannya. Aku ingin menghindar, tapi sayangnya... sebuah sambutan perkenalan ia haturkan begitu saja. Seharusnya aku bisa menoyaknya, tapi entah kenapa, aku justru larut akan kebaikannya. Aku tak tahu, apakah ini cinta atau hanya keinginan sesaat saja. Tapi tak kurung aku pun menyambut niat mulia tersebut dengan spirit ke-45. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, tak dipungkiri jika aku memang membutuhkannya. Aku juga tak munafik jika kebaikan Aris memang benar-benar berbeda dengan yang pernah kudapatkan sebelumnya. Terbukti dalam sekejap, aku bisa mengalami banjir bandang dan bencana lainnya. Meski begitu aku terus berusaha agar kebaikan itu tak berakhir begitu saja. Karena saat itu kupikir belum tentu esok hari atau hari-hari berikutnya aku akan mendapat kebaikan darinya. Tapi, sayangnya berbeda dengan Aris. Ia malah tiba lebih dulu, tanpa menungguku yang belum sampai di tujuan utama. Maaf ya Mbah, seharusnya tadi Aris. Katanya terjeda sambil menunduk merasa bersalah. Udah enggak apa-apa Mbah, ngerti kok. Ucapku berusaha tersenyum. Hening sejenak sampai tak lama kemudian. Ngomong-ngomong, kita senasib ya Mbah. Maksudnya Aris? Tanyaku sedikit heran. Ya, bahkan janda terus aku duda. Jadi apa salahnya kalau kita memulai lembaran baru? Aku terdiam, meski sebenarnya aku mengerti akan maksud ucapannya. Tapi selisih usia kita jauh Nak Aris. Bukankah usia hanya angka embah dan cinta? Cinta tak peduli berapapun usia kita. Ucapan itu berhasil membuatku menangis. Secara spontan aku memayuknya. Akhirnya, hari itu menjadi awal baru untukku. Berkat Aris,
aku merasa hidupku lebih berwarna kembali. Seminggu berlalu, Aris pun menepati janjinya. Setelah aku menceritakan pada anak sulung dan menantuku, mereka pun setuju dengan keputusanku. Aku mengakhiri status kesendirianku karena Aris memilihku untuk menjadi teman hidupnya. Aku yakin Aris bisa menjadi imam untukku dan menuntunku ke jalan yang lurus, meninggalkan masa laluku yang penuh lika-liku. Pernikahan pun digelar secara sederhana. Seluruh kerabat pun berkumpul untuk memeriahkan acara. Mereka memang sedikit heran saat memperhatikan aku dan Aris di pelaminan. Mungkin mereka berpikir Aris lebih pas menjadi putraku daripada suamiku. Tapi baik aku dan Aris tak peduli. Karena bagiku sendiri, yang terpenting di masa tuaku bisa menghabiskan waktu bersama orang yang kucintai. Akhirnya, di usia senja, Mbah Endang menemukan kembali warna hidupnya. Kami tahu, banyak yang memandang aneh saat melihat seorang pemuda seperti Aris duduk di pelaminan bersamaku. Mereka mungkin berpikir, Aris lebih cocok menjadi putraku. Maka, inilah pesan moral dari perjalanan hidupku. Jangan pernah biarkan masa lalu yang penuh lika-liku menahanmu dari masa depan yang indah. Kami semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Terkadang, orang yang paling tidak kamu duga, orang yang selisih usianya jauh, atau orang yang hadir saat kamu merasa tak lagi berharga, justru adalah jodoh yang ditakdirkan untuk menuntunmu kembali pada kebaikan. Aris bukan hanya suamiku, dia adalah imam yang membawaku kembali ke jalan yang benar. Yakinlah, selagi kamu masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk berubah dan berbahagia. Sekian cerita dariku. Semoga kisah ini meneguhkan iman dan ketakwaan kita semua.